Sebelum pelayan Xiaoxi mendekati sang putri, bawahan Jia Luo telah membunuhnya secara langsung. Feng Tianxing melangkah maju lebih dulu, dan berdiri di antara pelayan Xiaoxi dan bawahan Jia Luo dengan dalih bertemu sang putri. Bukan hanya Feng Tianxing yang diam-diam memadatkan energi spiritualnya dan mengepalkan tinjunya. Jia Luo juga sangat gugup pada saat ini, dan hanya pada saat ini dia melihat tujuan sebenarnya dari Feng Tianxing. Bukan karena setan-setan di luar itu membunuh murid-muridnya, apalagi memanfaatkan kekacauan untuk mengepung dan menekannya di sini. Langkah pembunuh yang sebenarnya ada pada pelayan Xiaoxi ini. Selama dia membuka mulutnya dan memastikan bahwa sang putri bukanlah dewa, semuanya akan berakhir. Jia Luo sangat gugup, tetapi kejadian itu terjadi tiba-tiba, dan dia hampir tidak meninggalkannya waktu untuk bersiap. Setelah tanggapan yang tergesa-gesa, selalu ada celah besar. Saat dia meminta bawahannya untuk melakukannya, Jia Luo sudah menyesalinya di dalam hatinya. Sungguh kejahatan membunuh pelayan ratu. Bahkan jika bawahannya berhasil membunuhnya, lalu kenapa? Kebenaran bahwa saya mengirim orang untuk mengganggu hati nurani saya yang bersalah pasti akan terungkap, dan kemudian akan ada gelombang opini publik lainnya yang tidak dapat dipadamkan. Itu adalah pukulan fatal bagi seseorang seperti dia yang mencuri kekuatan Kaisar Iblis. Jika namanya tidak benar dan kata-katanya tidak benar, berapa banyak orang di dunia ini yang mau mendengarkannya? Pada saat kritis ini, Jia Luo belum bisa menggunakan kekuatan, yang membuatnya merasa sangat dirugikan. Jelas bahwa orang-orang yang hadir, apakah itu Feng Tianxing atau pelayan Xiaoxi, bukanlah lawannya. Selama mereka mengangkat tangan, mereka akan musnah. Tapi sekarang, dia hanya bisa menonton dan tidak bisa berbuat apa-apa. Melakukan sesuatu adalah hati nurani yang bersalah. Jika Anda tidak melakukannya, Anda akan terekspos pada kebenaran. Ini hampir pengetahuan. Pikiran Jia Luo berubah dengan cepat, dan dalam sekejap, kilatan cahaya muncul. Dia tiba-tiba mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Xiaoxi. Turunkan pembunuh ini. Berani bersikap tidak baik kepada sang putri. Saya pikir Anda telah memakan hati beruang. Dengan kekuatan Jia Luo, meskipun waktu baginya untuk berpikir dengan hati-hati sangat lama, di mata dunia luar, itu hanya sesaat. Feng Tianxing, yang melindungi pelayan Xiaoxi, berteriak rendah, dan energi spiritual yang menyamar sebagai energi iblis tiba-tiba dilepaskan. Tidak ada lagi energi sihir ortodoks dari ini. Ini adalah energi sihir yang ditinggalkan Feng Tianxing dari tubuh iblisnya sendiri. Little Force selalu hanya sebuah kartu yang menindas Jia Luo. Tidak peduli dalam hal kekuatan atau latar belakang, tidak mungkin dibandingkan dengan Jia Luo. Tidak mungkin Feng Tianxing menaruh semua harapannya pada orang ini. Dia masih membutuhkan lebih banyak kartu hall, lebih banyak pembantu, dan lebih banyak pengetahuan berarti mengambil potongan daging ini dari mulut Jia Luo. Dengan telapak tangan di bahu pelayan Xiaoxi, mata Feng Tianxing tajam. Apakah kamu seorang pembunuh? Xiaoxi sudah gemetaran di mana-mana saat ini, dan dia hanya kekurangan sedotan terakhir, yang akan benar-benar menghancurkannya. Ada terlalu banyak iblis yang hadir, dan mereka semua adalah tuan yang berkali-kali lipat lebih kuat darinya. Jika mereka benar-benar melakukannya, mereka akan musnah dalam sekejap. Rasa ketidakberdayaan tiba-tiba menyapu tubuhnya. Itu tidak pernah merasakan situasi yang tidak berdaya seperti itu. Segala sesuatu tentang dirinya sendiri, apakah hidup atau mati atau prestasi, tergantung pada pilihan orang lain. Pion, ya, aku hanya pion. Apakah ini kesedihan menjadi pion? Pada saat ini, kenangan bertahun-tahun Xiaoxi muncul satu demi satu. Sejak dia lahir, dia dihargai oleh bawahan Kaisar Iblis karena penampilannya yang tampan, etiket, dan kemampuannya dalam mengenakan pakaian, dan dia akhirnya terpilih sebagai pelayan putri Kaisar. Dan identitas pelayan ratu memberinya lebih banyak keuntungan dan hak daripada iblis lainnya. Dia selalu penuh kebanggaan di dalam hatinya, bahkan ketika dia dibeli oleh Feng Tianxing, dia tetap tidak kehilangan martabat dan kepercayaan dirinya. Yakin bahwa dialah yang terpilih untuk dibeli dengan harga tinggi. Kemudian, ketika Feng Tianxing menyuruhnya membongkar rencana Jia Luo dan mencari ruang pertumbuhan untuk putri sejati, Xiaoxi tetap tidak goyah. Dia sangat percaya bahwa dia adalah protagonis yang sebenarnya, dan jika dia muncul di atas panggung, dia dapat membuat setan-setan ini diam dan berhenti. Tapi sekarang, angin dan hujan genting, semuanya hanyalah debu dan momen, dan ketidakberdayaan dan kebingungan memenuhi hatiku. Semua yang pernah dia kenali, nilai-nilainya, semuanya, diinjak-injak berkeping-keping saat ini. Apakah aku hanya bidak? Bergumam pada dirinya sendiri. Ada pertempuran antara surga dan manusia di dalam hatinya. Dan sepertinya dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali pertempuran antara surga dan manusia di dalam hatinya. Sampai tangan Feng Tianxing menekan bahunya. Apakah kamu seorang pembunuh? Xiaoxi tiba-tiba terkejut. Dia menoleh untuk melihat Feng Tianxing. Setan ini memiliki mata yang tegas dan sikap yang tegas. Menghadapi begitu banyak setan, dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Dia masih ingat dengan jelas percakapan antara Feng Tianxing dan dia beberapa hari yang lalu. Pada saat itu,
akan ada banyak iblis yang kuat. Aku tidak bisa melindungimu, dan bahkan perlindungan diri akan menjadi masalah. Selama Jia Luo merobek wajahnya, kita berdua akan mati, dan tidak ada ruang untuk pembalasan. Apakah kamu takut sekarang? Jika kamu takut, kamu bisa berhenti lebih awal. Aku akan mengirim orang lain untuk berpura-pura menjadi pelayan. Lagi pula, sang putri itu palsu, jadi tidak sakit. Pada saat itu, kalimat yang pernah dia ucapkan itu berkecamuk di benak Xiaoxi. Aku adalah pelayan ratu peringkat 4. Aku telah menghadapi iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang harus ditakuti? Retorika pada saat ini, menyemangati Xiaoxi. Pikirannya tiba-tiba menjadi tenang. Setan-setan ini semuanya adalah pemberontak dan pencuri. Mereka semua menginginkan hak sang putri. Mereka hanyalah sekelompok pihak yang kacau balau. Setan-setan ini adalah sekelompok pengkhianat berdarah. Saya dibenarkan atas nama saya, dan saya juga seorang pelayan Kaisar Iblis. Jadi mengapa tidak takut dengan hal-hal ini? Terlebih lagi, Feng Tianxing, orang luar, mempertaruhkan nyawanya. Mengapa dia mundur lebih dulu dari sesuatu yang berhubungan erat dengannya? Ini memiliki martabat sebagai iblis yang memalukan. Mata Xiaoxi menyala, seolah seberkas cahaya menghilangkan kegelapan dan menghancurkan semua kekhawatiran di hatinya. Untuk melindungi hak putri ratu dan hak yang telah dia gunakan selama bertahun-tahun, dia harus berdiri sekarang. Setidaknya Anda tidak bisa mundur lebih awal dari iblis di sekitar Anda. Segera mengangkat tangannya, tekad tertulis di matanya. Aku Xiaoxi, pelayan sang putri, yang berani mengatakan bahwa aku adalah seorang pembunuh. Percaya atau tidak, biarkan ratu mencabik-cabik pantatmu. Dengan teriakan tajam, daerah sekitarnya terguncang. Bahkan Feng Tianxing sedikit terkejut dengan ledakan momentum yang tiba-tiba ini. Ini adalah perubahan di luar harapannya. Geraman Xiaoxi berteriak, yang benar-benar mengejutkan para iblis yang hadir untuk sesaat. Feng Tianxing berdiri di samping Xiaoxi, menatap langsung ke arah setan yang mendekat. Kenapa, teman ini mengira aku seorang pembunuh? Kurasa lebih baik bagi sang putri untuk membuat keputusan. Dia harus mengenali siapa energi jahat ini. Feng Tianxing meluncurkan serangan balik lagi. Namun ia tidak memberikan hak untuk memilih pada Jia Luo, melainkan langsung melemparkannya ke sang putri yang merupakan boneka. Jia Luo terlalu kuat, dan dia memiliki penglihatan yang cukup untuk mengetahui bagaimana menghadapinya. Tetapi foil yang dia temukan belum tentu sama.